Hei, coba lihat ini. Dia memang layak berada di posisi utama. Sudah ya, aku pulang dulu. Besok aku masih harus bekerja. Hei, kenapa buru-buru? Bos milikmu bahkan tidak sanggup membayar gaji. Untuk apa kamu repot-repot pergi bekerja? Tentu saja perlu. Meski investasinya selalu rugi, tapi sebagai asisten utama yang hebat, aku harus selalu setia mendampingi. Sheng, bagaimana kalau kita pulang saja dan mewarisi perusahaan keluargamu? Aduh, tidak mau. Hei, jangan pergi dulu. Bintang pria utama yang kupesan, untukmu bahkan belum datang. Apa? Bintang utama apa? Dia adalah... bos saya, PY. Bagaimana bisa ini benar-benar bos saya? Bos, ada dokumen yang membutuhkan tanda tangan Anda. Tunggu sebentar. Kenapa bos milikmu bisa bekerja sebagai bintang utama di sini? Mana aku tahu. Aku pergi dulu ya. Hei, tunggu aku. Kakak, hati-hati. Aku tidak apa-apa. Aku akan... Hei, hati-hati botolnya. Kakak awas. Ternyata kamu yang menghasut istriku untuk menceraikanku, iya kan? Aku tidak kenal istrimu. Hah, tidak kenal? Kemarin dia menghabiskan $400.000 untukmu. Kita ini sama-sama berpengalaman, jangan coba-coba membohongiku. Habislah aku menyaksikan momen memalukan bos. Jika ini ketahuan olehnya, aku benar-benar harus mengundurkan diri malam ini juga. Jangan gunakan pikiran kotor Anda untuk menilai orang lain. Orang lain kesini untuk mencari hiburan, sedangkan saya kesini untuk mencari uang. Saya tidak akan menghancurkan keluarga orang lain. Mari kita pergi. Hati-hati. Kamu, siapa kamu? Jika kamu terlalu ikut campur lagi, aku juga akan menghabisimu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mau jadi pahlawan bagi si jelita? Ingin kulihat bagaimana botol ini membuat perhitungan dengan kepalamu? Tindak kejahatan penyerangan fisik dan sengaja mencelakai orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Saksi dan bukti ada di sini. Aku sarankan sebaiknya kamu bersikap tenang. Lihat-lihat itu. Mereka akan berkelahi. Tunggu pembalasanku. Terima kasih untuk tadi. Jangan sampai dia mengenaliku. Tolong jangan sampai dia mengenaliku. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Aku rasa kamu terlihat sangat tidak asing. Sedikit mirip. Kakak, dia yang menggetakku. Kamu baru saja memberikan $400.000 kepadanya kemarin. Hari ini dia berani mendikte kuku. Kakak, bantu aku memberinya pelajaran. Ternyata itu kamu. Baik. Kamu ingin aku menghukum dia seperti apa? Pilihannya, biarkan dia menjilat tumpahan minuman di lantai sampai bersih, atau dia harus ganti rugi uang padaku? Hanya ada 2 pilihan itu. Minumanku harganya $400.000. Apakah dia sanggup bayar? Kecuali dibersihkan sampai tuntas. Tunggu dulu. Jilat sampai bersih dengan mulutmu. Jangan bergerak. Baiklah, aku yang akan membayar ganti ruginya. Apakah kamu, Nona Shen? Bukankah ini putri dari orang terkaya di kota Yun, yaitu Shen Group? Karena tidak rela peliharaan kecilmu dihukum, akhirnya kamu bersedia mengeluarkan uang untuk menebusnya. Seperti aturan biasanya, bunganya 10%.
Kalau begitu, mohon maaf untuk yang tadi. Kami pergi dulu. Bukan itu maksudku, kakak. Cepat pergi. Cepat. Kakak. Terima kasih ya. Uangnya akan aku kembalikan kepadamu. Ayo. Aku akan membawamu. Bersenang-senang. Lepaskan pakaianmu. Aku hanya menjual bakat, bukan tubuhku. Jangan paksa aku. Apa yang kamu pikirkan? Memakai baju basah bisa membuatmu masuk angin. Lagi pula, aku suka pria dewasa, bukannya anak kecil sepertimu. Kamu kelihatannya hanya lebih tua 1 atau 2 tahun dariku. Kenapa aku dibilang anak kecil? Sebenarnya aku lebih tua 20 tahun darimu, bahkan bisa menjadi ibumu. Anak pintar, coba panggil aku mama. Maka aku tidak akan memintamu mengembalikan $400.000 itu. Jika aku menjual perusahaanku, aku akan mampu membayarnya. Perusahaanmu itu paling hanya bernilai $200.000, bahkan jika dijual pun tetap tidak akan lunas. Bagaimana kamu tahu perusahaan mana yang kumaksud? Esther, ini adalah rahasiaku. Aroma tubuhnya terasa sangat familiar. Kakak, siapa namamu sebenarnya? Sepertinya dia tidak mengenaliku. Pertemuan berikutnya baru akan kuberitahu. Mungkin tidak akan ada waktu berikutnya. Dengan adanya keributan hari ini, bos tidak akan membiarkanku terus bekerja. Bukannya kamu punya perusahaan sendiri? Kenapa kamu masih bekerja di luar? Karena perusahaanku hampir bangkrut. Jadi aku mencari pekerjaan sampingan untuk mencari uang demi membayar gaji para karyawan. Kalau begitu, biar aku ajari cara mengelola perusahaan. Bolehkah? Tapi kakakku mengatakan bahwa aku adalah benalu yang tidak bisa belajar apa-apa. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu ingin belajar? Mau belajar? Biaya belajarku sangat mahal, jadi aku akan menagih biaya belajarnya darimu sekarang. Saat ini ada beberapa proyek baru. Kalian tolong operkan dan periksa bersama. Entah apa yang dipikirkan oleh Presiden Pei, apalagi yang ingin dia buat untuk menyiksa kita. Presiden Pei, apakah kamu dirasuki sesuatu? Bagaimana bisa kamu menulis rencana yang begitu hebat? Rasanya perusahaan kita terselamatkan? Bos, apakah keluargamu meminta bantuan ahli? Ini sungguh luar biasa. Tenang semuanya. Hal selanjutnya yang ingin saya sampaikan, yang bisa membuat perusahaan bangkit kembali adalah 3 poin persaingan inti. Aliran kas, kebutuhan utama, dan aset ringan. Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik jauh lebih penting daripada investasi sembarangan. Meskipun margin keuntungannya rendah, tetapi tingkat pengembaliannya mencapai 85% dan modal bisa kembali stabil dalam 3 bulan. Lalu apa masalah yang ada pada saya? Sekarang bukanlah waktunya untuk mengejar inovasi yang bersifat mendisrupsi. Anda harus belajar untuk Harus menangkap daya saing inti, karena pembedaan adalah poin utamanya. belajarmu cukup meyakinkan juga ya. Baiklah, rapat selesai. Untuk materi hari ini, harap kalian pahami baik-baik. Hah? Mungkinkah orang semalam itu adalah dia? Asisten Shen, kemana kamu pergi semalam? Ke hotel. Kamu pergi kemana tadi malam? Ke hotel? Hotel apa? Apa yang dilakukan Presiden Pei semalam? Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Oh iya, Presiden Pei. Mengenai rencana yang disebutkan dalam rapat, aku punya beberapa poin pekerjaan yang perlu dikonfirmasi dengan Presiden Pei. Poin pekerjaan. Ini, Pertama, mengenai hal yang disebutkan dalam rapat, target pendapatan tahunan, aku harap Presiden Pei bisa memberikan sumber data dasarnya.
Mengenai dasarnya, itu adalah Kedua, untuk menghindari risiko investasi, aku ingin mengonfirmasi lebih lanjut kepada Presiden Pei mengenai laporan evaluasi risiko proyek ini dan persyaratan kepatuhannya. Terakhir, mengenai prediksi keuangan proyek ini, Presiden Pei, bisakah Anda memberiku tabel perhitungan awal? Asisten Shen. Aku kurang paham soal ini. Semangat Presiden Pei, aku percaya padamu. Mana aku tahu bagaimana cara mengerjakan rencana sialan ini. Aku bisa mencarinya. Tapi aku tidak tahu, apakah kakak akan datang hari ini. Xiao Ye, bos bahkan tidak memberimu shift hari ini. Untuk apa kamu datang ke sini? Jangan-jangan kamu sedang menunggu kakak yang cantik kemarin itu? Bukan urusanmu. Cih. Halo kakak. Halo kakak, namaku Lu Qiao. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Jika kamu memesan meja melaluiku, aku akan memberimu harga yang lebih murah. Oh ya? Kalau begitu aku. Kakak, apakah kamu datang untuk mencariku? Xiao Ye, jika kamu sedang menunggu pelanggan, tunggulah dengan baik. Jangan ganggu obrolanku dengan kakak. Menunggu seseorang, sedang menunggu siapa? Aku. Siapa lagi yang dia tunggu? Pasti pelanggan tetapnya. Bukan. Aku menunggumu. Aku menunggumu sepanjang hari ini. Kakak, malam ini, bisakah kamu memilihku? Kakak datang ke sini, bebas memilih siapapun yang dia mau. Atas dasar apa kamu menekannya secara emosional? Tapi aku datang ke sini demi dirimu. Itu urusanmu. Apa hubungannya denganku? Apa yang harus kulakukan agar kakak memilihku? Kamu bisa memohon padaku. Aku. Maksudku aku. Mohon. Kamu ragu. Aku memohon padamu. Kakak, kamu tidak boleh memilihnya. Hari ini bos tidak memberinya shift. Performa kerjanya tidak bisa dihitung seperti itu. Lagi pula kami punya aturan. Jadi, Ini... Anggap saja ini sebagai performa kerjamu hari ini. Pergilah. Tadi kamu sempat ragu. Aku belum pernah memohon pada siapapun. Jadi, Baiklah. Aku memaafkanmu. Sekarang mari bicara serius. Kenapa kamu ingin aku memilihmu? kakak, ini sudah kedua kalinya kita bertemu, tapi aku masih belum tahu siapa namamu. Keluarga Ye Huang Huang, adik dari Ye Yao Yao. Bukankah keluarga Ye hanya memiliki satu putri kandung? Mungkinkah dia anak haram? Jangan mengalihkan topik. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, aku akan pergi. Aku akan mengatakannya, kakak, aku ingin belajar cara mengelola perusahaan, dan juga menginginkan nomor teleponmu. Ternyata kamu sangat pandai mengambil kesempatan. Apa kamu sudah menyiapkan imbalannya? Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Aku hanya menginginkan pria setia yang bisa melindungiku setiap saat. Apakah kamu bersedia? Dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Tidak benar juga. Aku kan bosnya, kenapa harus merasa bersalah? Kamu mau makan? Benar saja. Bayangan pria berjas yang keren itu, semuanya cuma halusinasiku. Oh iya, bukankah sudah waktunya untuk membahas kerjasama? Ayo pergi. Tunggu sebentar,
Kamu berniat memakai baju seperti ini, tanpa membawa apapun. Membawa apa? Membawamu saja sudah cukup kan? Bukan begitu. Apa kamu tidak punya pakaian yang sedikit lebih formal, atau yang sedikit lebih mahal? Memakai jas itu tidak nyaman. Ganti. Baik. Ganti. Aku akan segera ganti. Yang ini, bagaimana cara pakainya? Asisten Shen tiba lagi berubah menjadi sangat lembut, seperti Kak Huang. Bahkan aroma parfum ini juga sangat mirip dengannya. Ye Huang. Ye Huang. Pei, apa yang Presiden Pei katakan? Bukan apa-apa. Sudah kubilang, mana mungkin ada yang mirip dengan Ye Huang. Itu semua hanya ilusiku. Kak Huang begitu lembut. Dia tidak mungkin. Jangan banyak bicara, ayo cepat pergi. Halo Presiden Zhao. Saya adalah Pei Ye dari perusahaan game Wang. Merupakan suatu kehormatan dapat bekerja sama dengan perusahaan seperti Presiden Zhao. Lihatlah kamu. Sedang apa kamu? Bocah, nakal. Oh, cerutu ini lembab. Aku pikir, Presiden Zhao ingin saya membantunya membuangnya. Duh, Presiden Zhao, keharmonisan mendatangkan rezeki. Kami kesini hari ini untuk membicarakan kerjasama. Bagaimana kalau melihat proposal proyeknya dulu? Biar aku yang menggantikannya membayar. Habiskan dulu segelas minuman ini, baru kamu punya kualifikasi untuk bicara bisnis denganku. Apa yang ingin Anda lakukan? Menurut maksud Presiden Zhao, jika saya tidak meminum segelas ini, kerjasama ini tidak bisa dibicarakan? Tepat sekali. Mana mungkin aku percaya pada seseorang yang mendorong seorang wanita ke depan untuk dijadikan tameng seperti sampah ini. Katanya, apapun yang bos kalian investasikan selalu rugi, benar-benar pembawa sial. Rugi ya rugi saja, setidaknya kami sanggup menanggung kerugian itu. Saya tidak tahu bagaimana perusahaan Anda akan menutupi kerugian. Pada proyek terakhir kemarin, situasi kedua perusahaan kita, ibarat panci yang bertemu dengan tutupnya yang pas, sudah seharusnya kita saling membantu. Jadi gertakan yang Anda berikan itu, seharusnya cukup sampai di sini kan? Aku sudah lama mengarungi dunia bisnis ini, mana mungkin aku membiarkan wanita muda sepertimu melindasku. Aku sudah cukup berbaik hati padamu. Presiden Zhao, minuman sudah disiramkan. Ketulusan saya sudah cukup kan? Jika Anda masih merasa itu belum cukup, saya bisa minum lagi. 1 gelas untuk 1 pertanyaan. Bagaimana? Minum dulu baru bertanya. Pertama, tingkat kegagalan peralatan mekanis perusahaan Anda apakah melebihi 28%? Kedua, biaya operasional aktual perusahaan Anda apakah melebihi 35% dari anggaran? Ketiga, apakah Presiden Zhao berani bertaruh dengan saya? Jika bekerja sama dengan kami, dalam 3 bulan, tingkat kegagalan mekanis alat turun menjadi 8%. Biaya operasional aktual turun 40%, dan nilai keuntungan naik 30%. Jadi, bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik Anda. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan. Dia telah menghafal semua data itu, bahkan menggunakan strategi negosiasi terobosan yang saya ajarkan padanya. Bagus, anak muda. Saya kagum dengan ketangguhanmu ini. Besok datanglah ke kantor saya, kita bicarakan detail kerja samanya. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama.
Sudah kubilang jangan minum, tapi kamu tetap ingin pamer. Mari kita panggil sopir pengganti saja. Tidak perlu, sebenarnya aku. Tidak apa-apa. Araknya sudah aku ganti dengan Sprite. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Sudah aku bilang, kan? Sheng Sheng tidak salah lihat kok. Benar. Gawat, kenapa bisa bertemu Bibi dan yang lainnya? Hahaha. Kalau yang ini siapa? Mereka adalah Ini mantan atasanku, Presiden Ning, dan ini bosku sekarang, PY, dari Wang Wang Teknologi. Oh, bagus. Bagus sekali. Sheng Sheng dulu bekerja di perusahaan kami. Dia adalah bakat yang terbaik di sana. Presiden Pei, hari ini kesempatan yang sangat langka. Bagaimana kalau kita berbincang sebentar saat ada waktu? boleh saja. Kemari Presiden Pei. Saya ingin mengajakmu minum satu gelas lagi. Presiden Pei, ayo saya ajak bersulang lagi. Presiden Pei benar-benar sukses di usia muda, Ayo, ayo, ayo. tampan dan berkarisma. Ayo, aku minum sampai habis. Ayo, Presiden Pei. Ini baru gelas keberapa? Kamu adalah pebisnis besar. Tidak mungkin cuma segini saja batas ketahanan minummu. Kali ini bukan Sprite loh, jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa, aku masih sanggup minum. Aku adalah bosnya yang paling hebat. Benar sekali. Ayo, minum lagi, Presiden Pei. Asisten Chen, aku melindungimu. Aku akan melindungimu. Coba lihat mereka berdua. Bagus juga. Presiden Pei tidak tahan minum alkohol. Mari kita cukupkan sampai di sini hari ini. Baru begitu sudah langsung dilindungi? Walah, Sheng Sheng, dulu kamu tidak seperti ini. Aku Aku akan minum habis. Kamu bebas sesukamu. Hahaha. Bos yang tidak bisa melindungi asistennya dari alkohol, bukanlah teman minum yang baik. Benar sekali. Memang tidak salah ini Presiden Pei, sangat bertanggung jawab. Kakak, kan sudah kubilang dia tidak bisa minum. Apa yang kalian lakukan? Kalian harus merahasiakan ini dari ayah dan ibu. Jika tidak, jangan harap ada yang hidup tenang. Aduh, Sheng Sheng. Sheng Sheng masih sama seperti dulu. Ucapannya pedas tapi hatinya lembut. Selalu saja bicara kasar. Betul, betul. Ayo, mari kita minum. asisten Shen, aku benar-benar sudah berjuang keras. Aku tahu. Kamu, Chen Manseng, apakah kamu? Ye Huang Huang? Aku. Jangan sok pintar begitu. Aku belum tahu bagaimana harus menghadapimu. Apakah itu mimpi? Atau aku melakukan hal yang tidak seharusnya? Kamu sudah bangun? Semalam aku tidak melakukan hal yang macam-macam, kan? Sepertinya sudah melakukannya. Aku melakukan hal yang dilarang. Aku sungguh pantas mendapat hukuman. Ini melanggar hukum. Aku bisa saja ditangkap. Tunggu sebentar. Aku menarikan tarian untukmu. Rekaman video ini. Video ini, apakah aku? Iya, kemarin kamu memaksa berdansa mesra dengan tiang listrik. Kamu bahkan bilang kamu adalah bintang utama, lalu memaksaku untuk mengirimkan videonya ke grup kantor. Bintang utama?
Apa aku mengatakan hal lainnya lagi? Kamu, Jangan sampai biarkan mereka tahu bahwa aku menjadi teman sewaan di luar hanya demi mencari uang tambahan. Itu sangat memalukan. kamu masih berani bilang begitu. Kamu juga bilang, apa ya katanya tadi? Kok aku bisa lupa ya? Baguslah kalau lupa, lebih baik begitu. Asisten Shen, terima kasih ya untuk yang kemarin. Anu, perusahaanku masih ada urusan. Aku berangkat kerja dulu ya. Hah? Oh iya, terima kasih ya untuk kemarin. Harus segera meresmikan ini dan memberikan kabar baik tentang kerjasama ini kepada kakak Huang-Huang. Apakah ini hanya kebetulan? Saat aku mencoba menelepon kakak Huang-Huang, ponsel asisten Shen berdering. Mungkinkah asisten Shen adalah kakak Huang-Huang? Asisten Shen? Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Itu hanya telepon pemasaran, abaikan saja. Berikan padaku. Halo, ini adalah jasa ahli kunci. Kami siap sedia 24 jam. Ahli kunci? Perusahaan kunci. Kenapa dia membohongiku? Asisten Shen, dalam keadaan seperti apa? Anda akan memberikan nomor palsu pada orang lain? Kepada orang yang tidak ingin dihubungi lagi. Bagaimana mungkin kami tidak akan berhubungan lagi? Dia begitu baik padaku. Mana mungkin tidak ada komunikasi lagi? Mungkin kamu hanya terlalu banyak pikiran. Apa aku terlalu banyak pikiran? Apakah dia benar-benar sangat membenciku? Belum tentu benci kok. Mungkin ada alasan yang lainnya. Benar? Mungkin aku yang salah mengingat nomornya kemarin. Benar. Pasti aku yang salah ingat nomornya. Dia sangat baik padaku. Mana mungkin dia membenciku? Asisten Shen, ini. Terima kasih ya. Jangan lupa besok kita tanda tangani kontraknya. Bagaimana bisa ada orang yang sepolos ini? Semakin dia bersikap begini, semakin aku tidak berani memberitahunya yang sebenarnya. Senang bekerja sama dengan Anda. Ya, kerjasama yang menyenangkan. Presiden Zhao, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Hehehe. Presiden P, mengenai kerjasama ini, aku masih ingin menambah satu syarat lagi. Silakan Anda sampaikan. Cantik yang berapi-api seperti Sekretaris Shen ini sangat langka ditemui. Bisakah memberikan Sekretaris Shen? Hahaha. Sial, si tua ini ternyata punya niat buruk seperti itu. Tapi perusahaan sangat membutuhkan dana ini. Lebih baik aku menghadapinya dulu. Presiden Zhao, mari kita tanda tangani kontraknya terlebih dahulu. Baik. Presiden Zhao, apa maksud dari perkataan Anda barusan? Maksudku, aku ingin dia menemaniku. Aduh, Presiden Pei, jangan emosi dulu. Di kontrak sudah tertulis jelas, kita terutama bekerja sama dengan pabrik di bawah grup Zhao. Kita hanya perlu menghindari untuk bertemu Deng. Tapi menurutku tadi kamu merasa sangat tidak nyaman. apa kamu gila? Bukannya dia cuma wanita kasar tak tahu malu? Aku akan mengembalikannya setelah aku puas bermain. Beraninya kamu memukulku. Pei Yi? Presiden Pei, lihat tanganmu. Aku tidak apa-apa. Tadi kamu terlalu impulsif kan? Ini perusahaan mereka. Mereka punya banyak orang. Jika Seandainya, terjadi apakah kamu pikir aku bisa berdiam diri saja saat melihatmu ditindas? hal seperti ini sudah sering aku alami. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Asisten Shen, kamu adalah asisten terbaik yang pernah aku temui. Tidak ada yang boleh merundungmu, termasuk diriku sendiri. Lalu, CEO Pei, bagaimana dengan kerjasamanya? Aku
Aku juga tidak tahu. Sudahlah, terima kasih atas niat baik Presiden Pei. Tidak bekerja sama dengan kita adalah kerugian bagi mereka. Apakah ini hanya perasaanku saja? Saat asisten Shen tersenyum, ia terlihat sangat mirip dengan kakak. Tapi kontraknya gagal ditandatangani. Bagaimana dengan gaji bulan depan? Tadi seharusnya kita menandatangani kontraknya terlebih dahulu. Dengan kontrak itu, baru ada uang untuk membayar gaji. Aku tahu cara menyelesaikannya. Sedang apa? Kenapa beli hadiah sebanyak ini? Aku sudah kehabisan uang untuk menggaji karyawan, jadi aku beli hadiah saja sebagai gantinya. Presiden Pei, apa kamu tidak pernah dengar pepatah lama? Tidak ada yang perlu ditakutkan dari niat buruk orang jahat, yang paling menakutkan adalah ide konyol dari orang bodoh. Bodoh? Aku bukan orang bodoh. Ngomong-ngomong, biasanya, hadiah seperti apa yang disukai kakak? Lupakan, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Meskipun mereka sangat mirip, aku tetap tidak bisa semaunya menganggap asisten Shen sebagai kakak. Itu tidak sopan bagi mereka berdua. Periksa riwayat transaksi dari kartu bank ini. Apa yang terjadi? Presiden Pei, Tuan Muda membeli banyak barang mewah, tas dan perhiasan. Sepertinya itu diberikan untuk gadis yang dikencaninya. Kami sudah memeriksanya. Dia adalah putri dari keluarga Shen. Keluarga Shen? Menarik sekali. Hei, asisten Shen. Mau kemana? Ayo kuantar. Terima kasih atas kebaikan Anda, Presiden Pei. Tapi saya sudah memesan taksi. Hai. Aku pergi dulu. Itu dia? Apa hubungannya dengan asisten Shen? Mungkinkah asisten Shen sebenarnya adalah Ye Huang? Apa mungkin asisten Shen benar-benar adalah Ye Huang? Aku tidak boleh menyamakan mereka berdua lagi. Pei Ye, sadarlah sedikit. Mungkin saja, ini hanyalah sebuah kebetulan. Sheng, pacar mudamu ini benar-benar manja. Pergi bekerja saja harus diantar. Yah, terkadang terlalu manja. Juga bukan hal yang baik. Kalau begitu kamu tetap harus berhati-hati. Seandainya dia sampai mengetahui soal identitas gandamu itu, keadaan akan menjadi sangat sulit. Saat dia menyadarinya sepenuhnya nanti, mungkin itulah saat hubungan ini berakhir. Aku memberimu pelajaran, apa kamu tidak tertarik? Tidak. Begitu ya, kedatanganku kali ini juga untuk memberikan imbalan untukmu. Kenapa memberikan ini padaku? Pertama, sebagai ucapan terima kasih karena Guru Ye telah mengajariku segalanya. Kedua, karena menurutku saat kamu memakainya, kamu akan terlihat sangat cantik. Ini sangat berharga. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Kakak, kalau begitu, bisakah kamu memberitahu rahasiamu padaku? Rahasia? Andai saja, kakak dan asisten Shen bukan orang yang sama, maka ponsel itu tidak akan berdering. Ada apa? Presiden Pei, aku sedang menyetir, kurang nyaman untuk mengangkat telepon. Sepertinya aku saja yang terlalu banyak berpikir. Kakak dan asisten Shen tidak mungkin orang yang sama. Aku berikan ponselku padamu. Jika Pei Ye meneleponku, kamu matikan saja. Dan gunakan identitasmu sebagai asistenku, jawab bahwa aku sedang tidak bisa bicara. Aku dengar, proyek kalian dengan grup Zhao sudah batal. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Pria bermarga Zhao itu bukan orang baik. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku terima,
Jika aku harus membuang harga diriku, hanya demi kelancaran kerjasama ini, lebih baik aku menolaknya. Tapi karena aku telah merusak kerjasama ini, apakah kakak akan menyalahkanku karena gegabah? Nasi sudah menjadi bubur, jadi kamu jangan terlalu khawatir. Kedepannya, mungkin akan ada kerjasama yang lebih baik. Apakah keluarga Y ada proyek yang cocok belakangan ini? Berikan pada PY. Untuk proyek keluarga Shen, sulit untuk diberikan. Nanti bisa ketahuan oleh orang tuaku. Tidak mungkin, Sheng Sheng. Kamu serius? Mana mungkin. Aku hanya merasa dia punya prinsip sendiri, tidak seharusnya dia bangkrut begitu saja. Iya, aku mengerti. Tapi sepertinya, pemuda itu sepertinya juga sangat menyukaimu loh. Bisa jadi sebentar lagi dia akan menyatakan cintanya. Aduh, sudah, jangan menggodaku terus. Kita hanya bersenang-senang saja. Hubungan ini seharusnya cukup sampai di sini saja. Kakak, apakah kamu ada waktu malam ini? Aku ingin bertemu denganmu. Hubungan ini, sedari awal sampai akhir adalah sebuah kesalahan. Tapi aku terus-menerus ingin memperpanjangnya. Aku terlalu serakah. Awalnya aku hanya merasa kasihan padanya. Bagaimana ceritanya sampai sejauh ini, sampai menipu perasaannya. Tapi orang yang dia sukai sebenarnya adalah si misterius Ye Huang Huang kan? Orang yang dia sukai sama sekali bukan diriku yang sebenarnya. Tidak boleh, aku tetap harus memutuskan hubungan dengannya. Tunggu aku malam ini di Bar Half Awake. Siapa orang ini? Kalian sedang melihat apa? Asisten Shen, cepat kemari. Presiden Pei mengirimkan fotonya kepadaku, menyuruhku menyelidiki wanita cantik ini. Ini pasti wanita idaman Presiden Pei. Asisten Shen, cepat lihatlah. Gawat, jangan-jangan ini adalah... Semoga saja tidak ada yang menyadari kalau itu aku. Siapa itu? Aku tidak mengenalnya. Jadi ini ternyata Yao Yao? Kenapa dia ingin menyelidiki Yao Yao? Mungkinkah dia ingin menduakan cintanya? Hai. Pria brengsek. Presiden Pei? Kudengar kamu akan menyatakan perasaan. Jika tidak sanggup, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Aku sudah bersiap. Asisten Shen, bagaimana bisa kamu tahu kalau malam ini aku berniat menyatakan perasaan? Melihat sifat aslinya yang sebenarnya, bukankah itu hal yang bagus? Kenapa aku jadi seperti ini? Aku ingin mengundurkan diri. Jangan begitu. Jika kamu merasa bayarannya tidak memuaskan, kita masih bisa membicarakannya lagi. Tidak perlu dibicarakan, aku tetap akan mengundurkan diri. Anak ini, baru bulan lalu saja sudah membantuku mendapatkan sekitar $1 juta. Aku tidak boleh membiarkan sumber kekayaanku ini pergi. Baiklah. Jika kamu ingin mengundurkan diri, bayar dulu $100.000 untuk biaya denda kontraknya. Bos Zhou, aku bahkan belum melaporkan Anda ke Dinas Ketenagakerjaan karena tidak memberiku kontrak. Kamu. Dan Anda juga belum membayar asuransi sosial untukku. Apa yang kamu mau? Mulai hari ini, aku bukan lagi karyawanmu. Secara publik, kamu bisa menyebut aku sebagai karyawanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatuku. Aku bisa pergi kemanapun yang ku mau, dan aku pun tidak menginginkan uangmu. Dasar anak nakal. Sedari awal kamu memang hanya ingin bernegosiasi. Kamu tidak sungguh-sungguh ingin berhenti, kan? Bos Zhou, bukankah ini caraku merendahkan ekspektasimu? Sepertinya dia sudah menguasai inti dari bernegosiasi. Kamu bahkan tidak menginginkan uang. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku sudah memiliki orang yang kusukai. Jika masih bekerja di sini, aku takut dia tidak senang. Itu sebabnya aku melakukan semua ini. Kakak, mengapa kamu ada di sini? Pergi. Kakak, kenapa Anda ada di sini? Kakak, Anda pasti ke sini untuk mencari Xiaoye lagi kan? Dia sangat beruntung bisa disukai oleh orang seperti kakak. Tidak sepertiku. Tetapi kakak, dia tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Jadi, apa yang ingin Anda katakan? Anda baru saja bilang, simpanan berondong Nyonya Su hari itu tidak salah menghajar orang. Justru Aye yang sadar jadi orang ketiga, dia yang salah dari awal.
Benar sekali kakak. Lagi pula, Aye dan Nyonya Su selalu berhubungan, siang hari menemani Nyonya Su, malamnya menemani kakak lagi. Jika saat siang aku di kantor, dan yang kulihat itu adalah hantu PY, mungkin saja aku akan percaya. Kalau begitu, dia memang pantas dihukum. Kakak, lepaskan. Kakak, bukankah Anda sudah berjanji kepadaku kalau Anda tidak akan mencari orang lain? Benarkah Di matamu, apa hubungan kita sebenarnya? kita tidak punya hubungan apa-apa? Kakak, apa aku melakukan kesalahan? Di bagian mana aku kurang baik? Aku akan berubah. Dia hanya salah menganggap Ye Huang sebagai sosok kekasih sempurna yang bisa menyelamatkannya. Tapi aku adalah Shen Mansheng. Aku tidak boleh luluh, tidak boleh membiarkan hubungan ini terus dalam kesalahan. Orang dewasa hanya menyeleksi, bukan mengubah. Jika aku punya yang lebih baik, itu sudah cukup, bukan? Kakak, jangan pergi. Sebenarnya di bagian mana aku kurang baik? Jangan tinggalkan aku. Tolong. Kamu tahu bagaimana sifatku, jangan biarkan aku mendengar. Kamu mengatakan sepatah kata pun untuk memfitnah PY. Jika tidak, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Kakak, Aku juga tidak tahu bagaimana kabar PY kemarin. Asisten Shen, apa kamu bisa menghubungi Presiden Pei? Apa dia tidak ada di kantor? Tidak ada. Sudah pukul 10 lewat 30 menit, dia belum juga datang. Apa mungkin sesuatu yang buruk telah terjadi? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Presiden Pei? Presiden Pei? Badanmu sangat panas, aku akan membawamu ke rumah sakit. kakak, jangan tinggalkan aku. Presiden Pei, kamu salah orang. Kakak, tolong jangan membenciku. Keluarga tolong bantu pantau botol infus ini. Panggil aku kalau sudah mau habis. Sebenarnya apa hebatnya Ye Huang? Dia sampai membuatmu jatuh sakit parah seperti ini. Walaupun di awal dia memang membantumu, mengajarimu cara mengelola perusahaan, tapi dia terus-menerus membohongimu, mengkhianatimu, memberimu nomor palsu, dan di depan matamu sendiri, 2 kali lebih memilih orang lain, hingga mempermainkan ketulusanmu sampai kamu kebingungan. PY, dia itu hanyalah wanita munafik dan penuh dengan kebohongan. Aku, mewakilinya meminta maaf padamu. Maukah kamu melupakannya? Ye Huang. Maafkan aku. Ini semua salahku. Kakak, tolong jangan tinggalkan aku. PY. 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 Asisten Shen, maaf soal yang barusan. Apa aku baru saja salah mengira orang? Tidak apa-apa. Orang yang barusan kamu sebutkan, apakah dia sangat penting bagimu? Dia? Siapa sebenarnya? Ye Huang. Dia sangat penting. Tapi aku telah melakukan kesalahan, dan dia telah mencampakkanku. Kesalahan apa? Dia telah membantuku begitu banyak, tapi aku masih mengacaukan kerjasama dengan Presiden Zhao. Apa itu alasan untuk menyalahkan diri sendiri? Kamu tidak mengerti. Kakak sangat hebat. Dia mengajarkanku banyak hal, tapi aku selalu mengecewakannya. Mungkinkah dia yang mulai bosan padamu? Dia bukan orang yang seperti itu. Lagi pula, meskipun dia bosan padaku, bukankah itu juga karena salahku? Karena ada hal yang tidak kulakukan dengan baik, sehingga aku tidak cukup menarik baginya. Jangan buang-buang waktu lagi. Asisten Shen, aku akan menandatangani proyek senilai 5 juta dolar. Hanya dengan membuktikan kemampuanku sendiri. Barulah kakak akan memperhatikanku lagi. Aduh, Asisten Shen, kamu tidak bilang kerjasama hari ini harus dilakukan dengan grup Y. Jangan banyak bicara. Ikut aku.
Presiden Pei sungguh muda dan berbakat, benar-benar sosok yang tampan. Ayah, apa ayah sedang mengerjakan proyek akhir-akhir ini? Ada udang di balik batu ya? Kamu sengaja menjebak ayah, ya kan? Paman, sebenarnya itu saya. Kalau ada perlu meminta bantuan paman, langsung katakan saja. Ayah, aku ingat bukankah perusahaan kita baru saja mencari agen baru? Menurutku perusahaan Sheng Sheng dan teman-temannya sangat cocok. Sudah. Ayah mengerti. Terima kasih, Ayah. Dasar kamu. Presiden Ye, lihatlah sendiri. Presiden Ye? Maksud dari Presiden Pei adalah, kami memiliki beberapa perencanaan proyek untuk perusahaan Anda. Presiden Ye, silakan lihat dan pilih sesuka hati. Yang kalian kirimkan pagi tadi sudah sangat bagus, Presiden Pei terlihat sekali. Sebagai pemuda yang sangat berakhlak mulia. Dibandingkan soal moral, Presiden Ye, harap Anda tahu diri. Maksud Presiden Pei kami adalah agar Anda menjaga kesehatan. Biasanya Presiden Pei punya hobi apa lagi? Selain berselingkuh, apapun suka. Presiden Ye, mohon atur dengan baik. Kesehatan Anda sendiri. Pekerjaan Presiden Ye saja dikelola dengan sangat teratur. Jangan sampai lupakan kondisi fisik juga. Tentu saja. Presiden Ye, itu. Itu, Presiden Pei kami baru sembuh dari sakit. Mungkin otaknya agak terganggu karena demam. Mengenai kejadian tadi, tidakkah seharusnya Anda memberi saya penjelasan? Maafkan aku, Asisten Shen. Aku hanya ingin membela teman saya. Tentang Ye Huang lagi? Dia bilang dia bagian dari keluarga Ye, tapi putri resmi keluarga Ye yang diketahui publik cuma ada satu. Jadi, kamu mengira dia anak haram dari Presiden Ye? bukankah begitu? Lalu di matanya, sebenarnya aku ini dianggap apa sih? Maafkan aku, Asisten Shen. Ini salahku karena terlalu terbawa emosi. Tapi itu juga salahnya dia loh. Semenjak Ye Pengfei memilih untuk menikah dengan Nyonya Ye, dia seharusnya setia selamanya. Perselingkuhannya secara tidak langsung melenyapkan nyawa 4 orang. Istri pertamanya, anak dari istri pertamanya, wanita simpanannya, dan anak dari wanita simpanannya itu. Jika aku bisa menikah dengan orang yang aku cintai, aku akan mencintainya seumur hidupku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Intinya, hubungan Presiden Ye dan Ye Huang sama sekali bukan seperti yang kamu bayangkan. Wah, sepertinya kamu tahu banyak ya. Maksudku adalah, Asisten Shen. Ketahuan kan? Shen Mansheng sebenarnya aku. Kamu sebenarnya kenal dengan Ye Huang kan? Kalian memakai parfum yang sama? Aura serta gerak-gerik kalian pun sama. Sepertinya saya harus membuat Presiden Pei kecewa. Tadi saya bicara seperti itu karena saya percaya pada karakter Presiden Ye. Saya sama sekali tidak kenal dengan siapa itu Ye Huang. Presiden Pei, saya harus mengingatkan Anda. Jangan lagi membuang-buang waktu hanya demi seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Dia bukan wanita yang tidak jelas. Asisten Shen, kenapa kamu selalu menaruh dendam yang besar padanya? Apa maksudmu dengan selalu? Aku bahkan tidak. Lagi pula, malam itu, apa yang kamu katakan padaku di rumah sakit? Maaf, Presiden Pei. Baiklah, Kak Huang. Hari ini aku melepaskanmu sekali lagi. Tulisan tangan Kak Huang cukup bagus, tapi rasanya seperti pernah kulihat di suatu tempat. Asisten Shen, tulisan tanganmu dan Ye Huang benar-benar persis sama. Asisten Shen tidak menyadarinya kan? Syukurlah, tadi hampir saja ketahuan. Bagus, kamu boleh pergi sekarang. Jadi, ternyata mereka berdua memang orang yang sama. Kakak, sudah mempermainkanku? Maka kamu harus bertanggung jawab. Jika aku bisa menikah dengan orang yang kucintai, aku akan mencintainya seumur hidupku. Karena kamu tidak ingin aku tahu identitasmu, maka aku akan pura-pura tidak tahu. Lagi pula, seberapa lama seorang pembohong bisa menipu? Itu tergantung pada si orang bodoh. Sheng, perusahaan keluarga kita sedang ada masalah. Apa? Baru minggu lalu, keluarga Shen menjadi sasaran beberapa perusahaan, banyak mitra kerja senilai puluhan juta dolar, juga membatalkan kontrak secara tiba-tiba. Lalu, bagaimana dengan kalian?
Aku akan segera pulang. Jangan khawatir, masalahnya sudah selesai untuk sementara. Untungnya, putra dari teman lama datang membantu, sehingga menghindarkan keluarga Shen dari kerugian yang lebih besar. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Bagaimana kabar kamu dan pacar mudamu itu? Ma, apa yang Mama bicarakan? Bibi sudah menceritakan semuanya padaku. Bibi memang orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Entah pria tampan seperti apa, sampai bisa membuat putriku mau merendahkan dirinya menjadi asistennya. Untuk mencegah Mama menyelidiki lebih lanjut tentang identitas PY, sebaiknya aku beralasan sudah putus saja. Itu informasi lama. Aku sudah putus dengannya. Begitu ya? Sheng, selain masalah keluarga Shen yang sedang menjadi sasaran ini, Mama ada satu hal lagi yang ingin dibicarakan padamu. Kebetulan kamu sedang di Haicheng keluarga Pei, kamu seharusnya tahu itu, kan? Tentu saja. Bukannya itu keluarganya PY. Berdasarkan perjanjian, kamu harus bertunangan dengan putra sulung keluarga Pei, yaitu Pei Chuan. Apa? Awalnya aku berpikir bahwa keluarga Shen dan Pei ini tidak ada hubungannya sama sekali. Siapa yang menyangka jika ada hubungan seperti ini? Itu karena Nyonya Pei sudah tiada, keluarga Pei pun pindah ke Haicheng, sehingga sudah 10 tahun lebih tidak saling berkabar. Yang membantu kali ini adalah putra dari orang penting itu, tuan muda tertua keluarga Pei, yaitu Pei Chuan. Ma, aku yakin pasti ada jalan yang lain. Tentu saja aku tahu, asalkan memberikan waktu bagi Sheng, pasti akan ditemukan cara yang lebih aman, serta solusi yang lebih efektif. Tapi menurutku, tuan muda tertua keluarga Pei orangnya sangat tampan dan berwibawa. Kebetulan sekarang kamu sedang tidak punya pasangan, cobalah kalian saling mengenal dulu, itu tidak masalah, kan? Mama sedang menuntutku untuk segera menikah. Ya? Bukankah waktunya pas karena kamu baru saja putus? Ini berarti kamu berjodoh dengan anak dari keluarga Pei itu. Dasar PY sialan. Apa dia sedang mencoba untuk pamer sekarang? Asisten Shen, tadi sewaktu Anda tidak ada, Presiden Pei bilang malam ini ingin mentraktir kita makan malam bersama. Maaf, aku sudah ada janji. Selamat bersenang-senang. Halo, Nona Shen. Namaku Pei Chuan. Apakah ada waktu untuk bertemu? Tidak ada. Luangkanlah sedikit waktumu untukku. Bagaimanapun, aku ingin bicara denganmu mengenai urusanmu dan Xiaoye. Nona Shen ingin minum apa? Tidak perlu. Mari selesaikan ini dengan cepat. Kamu harus menerima ini. Ini hanya tanda penghargaan kecil. Terima kasih karena selama ini sudah menjaga adikku. Hanya, inikah ketulusan dari Tuan Muda Pei? Maafkan saya jika pengetahuan saya terbatas, tapi saya tidak bisa menerimanya. Baik Ye Huang atau Shen Mansheng. Apakah adikku tahu bahwa kamu telah mempermainkannya? Aku tidak tahu apa rencanamu sebenarnya. Tapi dari sosok Pei Ye, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mendapatkan keuntungan? Awalnya aku benar-benar mengira dia adalah seekor anak anjing terlantar yang diusir dari rumah oleh kakaknya yang kejam. Apakah kamu tahu di kelab malam itu betapa dia telah dihina oleh orang-orang? Apakah kamu tahu bagaimana aku membuang waktu dan tenaga untuk membantunya bernegosiasi dan menggunakan koneksiku demi memberikan proyek untuknya? Lalu Tuan Pei coba katakan padaku, keuntungan apa yang sudah aku dapatkan darinya? Kalau begitu Tuan Pei katakan padaku, apa yang sudah aku dapatkan darinya? Jika kamu hanya merasa sayang atas semua biaya yang telah kamu keluarkan untuknya, aku akan menggantinya 3 kali lipat. Tapi syaratnya adalah, kamu harus tinggalkan Xiaoye. Di mata Tuan Muda Pei, apakah kami, keluarga Shen, sangat kekurangan uang? Tidak kekurangan uang. Hanya saja kalian kekurangan seekor anjing penurut seperti Xiaoye. Apa jangan-jangan Pei Ye sudah tahu soal aku yang berpura-pura menjadi Ye Huang? Pria tua licik ini pasti hanya sedang menggertakku. Aku sama sekali tidak boleh mengakuinya. Yang mengusirnya keluar dari keluarga Pei dan membuatnya jadi seperti anjing jalanan. Bukankah itu kamu, kakak kandungnya sendiri, luka yang aku berikan padanya? Tidak ada 1/1000 pun dari luka yang kamu berikan. Meskipun kamu adalah kakak kandung Pei Ye, kamu tidak punya hak untuk menyuruhku pergi. Nona Shen, aku datang sebagai tunanganmu untuk mengingatkan Nona Shen. Bersihkan semua pria simpananmu. Para berondong itu, demi memastikan hubungan pernikahan kita tidak memiliki masalah lainnya.
Jika ingin menjadi tunanganku, apakah kamu sudah siap untuk aku lukai? Ini sangat menantang. Apa Nona Shen suka bermain seperti ini? Jika memang harus menikah dengan keluarga Pei, aku akan memilih Pei Ye. Tidak mungkin. Baik kamu ataupun dia, tidak ada yang punya hak untuk bernegosiasi denganku. Kamu di mana? Ada janji dengan teman sampai-sampai tidak bisa mengangkat telepon? Aku akan melakukannya secepat mungkin. Kenapa aku tidak boleh memilih Pei Ye? Di dalam grup Pei, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan, juga tidak memiliki hak suara. Dewan direksi dari kedua belah keluarga tidak akan setuju. Benar juga, bagaimana aku bisa melupakan hal itu? Karena Pei Ye, aku benar-benar menjadi semakin terbawa perasaan. Jika demikian, maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku tidak akan meninggalkan Pei Ye, maupun menyetujui pernikahan dengan keluarga Pei. Terima kasih kepada Tuan Pei yang telah membantu keluarga Shen melewati krisis. Masalah selanjutnya akan aku selesaikan sendiri. Jika pernikahan ini adalah demi Pei Ye, apa maksudmu? sepertinya Nona Shen sangat tulus mencintai adikku ya. Jika kamu benar-benar demi kebaikannya, seharusnya kamu menggunakan pernikahan ini untuk memicunya dengan keras, agar dia tidak lagi menjalani hidup tanpa arah seperti ini. Jika tidak, uang, kekuasaan, dan kekasih, ia tidak akan bisa mempertahankan apapun. Aku tidak setuju. Aku tidak ingin memicunya dengan cara ekstrem seperti ini. Karena kamu sangat menghargai adikmu ini, apakah baginya menjadi sukses benar-benar sangat penting. Di dalam dewan direksi, sudah mulai dimasuki perlahan-lahan oleh kerabat jauh yang tak kompeten. Kejayaan perusahaan ini, cepat atau lambat, akan hancur. Aku butuh bantuan Pei Ye. Ini juga tanggung jawab yang harus ia emban. Kamu sudah pernah menyakitinya sekali, sebagai Ye Huang Huang. Apa kamu masih akan memedulikan yang terjadi pada Shen Mansheng kali ini? Tentu saja aku peduli. Aku menggunakan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi kesalahan awal, menanggung penderitaan karena hampir terbongkar berulang kali, hanya untuk tetap berada di sisinya. Baiklah, mengingat dia adalah adikku, aku akan memberikan kesempatan ini pada kalian. Tentu saja. Itu tergantung apakah dia bisa menangkapnya atau tidak. Jika kamu bisa tanpa membocorkan soal aliansi pernikahan ini, membujuk Pei Ye untuk mengambil kembali hak pengelolaan perusahaan di depan Dewan Direksi dan sepenuhnya menunjukkan kemampuan bisnisnya, maka aku akan mencari cara untuk membujuk Dewan Direksi agar dia bisa melakukan pernikahan aliansi dengan keluarga Shen. Asisten Shen? Ada apa denganmu? Pei Ye, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku harus membongkar identitas Pei Ye agar dia bisa kembali ke keluarga Pei, bukannya terus-terusan menganggur di sini. Ada masalah apa sih? Aku sudah menemukan bukti yang kuat. Apa mungkin kakak sudah tahu kalau aku menyadari dia adalah Ye Huang Huang? Bukan. Atau mungkin karena pagi tadi aku terlambat 7 menit. Atau saat rapat pagi tadi, aku sebenarnya tidur diam-diam. Atau jangan-jangan dia melihatku menumpahkan minyak camilan dan menetes di atas kontrak yang sudah ditandatangani pelanggan. Maafkan aku, Asisten Shen. Ini semua salahku. Katakan, di mana letak kesalahanmu? Salahku. Karena tidak mendengarkan Asisten Shen dan tetap melakukannya padahal tahu itu salah. Aku sudah tahu semuanya. Kamu adalah putra kedua dari keluarga Pei. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa ada seseorang yang mendatangimu dan mengatakan sesuatu? Maafkan aku ya. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya padamu. Jadi, bukti apa yang kamu tahu? Sebenarnya sama sekali tidak ada bukti. Aku hanya melihat berita keuangan tentang Pei Chuan, ditambah lagi dengan wawancara sebelumnya, yang menyebutkan memiliki seorang adik laki-laki, yang 5 tahun lebih muda. Itu hanya cara untuk menjebakmu saja. Aku. Jadi, Pei Ye, bagaimana kalau kita langsung mengubah strategi, kembali ke Pei Corporation, dan mengambil kembali segala yang menjadi milikmu? Aku tidak ingin kembali. Kenapa? Mungkinkah kamu karena aku hanya bos perusahaan kecil, jadi memandang rendah diriku? Tentu saja tidak.
Aku hanya... Pei Corporation adalah Pei Corporation milik Pei Chuan. Tidak ada hubungannya denganku. Skala yang dimiliki Pei Corporation saat ini, semuanya adalah hasil kerja keras Pei Chuan. Bagaimanapun juga dia adalah kakakku. Aku tidak ingin demi apa yang disebut kepentingan, malah bertengkar tanpa akhir dengannya. Tidak apa-apa. Bukankah kita baru saja menandatangani pesanan besar keluarga Ye ini? Keluarga Ye? Kupikir dengan harga diri yang dimiliki Presiden Pei, dia ingin membatalkan kontrak lagi. Aku hanya ingin mempertahankan kehidupan seperti sekarang ini. Menurutku ini sudah cukup baik. Aku memiliki uang-uang teknologi, dan juga kamu. Semua ini sudah cukup. Aku tanya padamu sekali lagi. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan bersedia kembali ke keluarga Pei. Asalkan kamu tidak menyesal saja. Jika kamu mengalahkan Pei Chuan, aku berjanji untuk bertunangan denganmu. Sejak kejadian itu, asisten Shen sepertinya menjadi sangat dingin padaku. Apakah aku pulang ke keluarga Pei atau tidak? Apa hal itu benar-benar sepenting itu baginya? Presiden Pei, ini ada beberapa dokumen yang memerlukan tanda tangan Anda. Baiklah. Anda tidak perlu memastikannya lagi. Dokumen yang dikerjakan oleh asisten Shen, aku percaya tidak akan ada masalah. Presiden Pei, di dunia kerja tidak ada rekan yang abadi, hanya kepentingan yang abadi. Tidak ada orang yang selamanya tidak akan membuat masalah. Orang lain mungkin perlu diwaspadai, tapi aku mempercayai asisten Shen. Haruskah aku merasa beruntung? Bisa mendapatkan kepercayaan 100% dari Presiden Pei. Seharusnya aku yang merasa beruntung, memiliki asisten yang begitu layak dipercaya. Presiden Pei, ini ada sebuah undangan pertunangan yang dikirimkan oleh grup Pei, waktunya hari Jumat ini. Kakakku, dia mau bertunangan dengan siapa? Dia akan bertunangan dengan siapa? Dengan sifatnya yang gila kerja itu, kurasa itu hanyalah pernikahan bisnis. Tidak penting. Ah, benar juga. Apa kamu punya waktu luang minggu depan? Aku ingin mengajakmu. Tidak punya waktu. Kalau begitu lain kali saja kita pergi bersama. Seterusnya aku tidak ada waktu. Presiden Pei, aku ada masalah pribadi yang harus diselesaikan, jadi aku ingin mengambil cuti 1 minggu. Baiklah. Presiden Pei, saat asisten Shen tidak ada di sini, Anda harus menjaga kesehatan juga ya. Duh, belakangan ini banyak sekali orang yang menikah, asisten Shen mengambil cuti, sepertinya juga karena berencana untuk menikah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Maafkan saya Presiden Pei, saya tidak seharusnya membicarakan ini saat jam kerja. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Sheng, kok tiba-tiba kamu mau menikah? Bukan menikah, tapi pertunangan. Itu juga sangat mendadak. Yang terpenting adalah, tunanganmu bukanlah Pei Ye, melainkan kakaknya Pei Ye. Akhir dari cinta ini malah jadi kakak ipar. Aku tahu, pasti ada kejutan tersembunyi. Kabur dari pernikahan 99 kali, sekretaris seksi jangan harap bisa lari, benar kan? Apa yang kau pikirkan? Dasar pengganggu hubungan orang. Mabut cincinku, apa kau ingin menikah denganku? Pei Chuan, Yao kami berpikiran lugu. Dia tidak akan menyukai orang yang sangat licik sepertimu. Oh ya? Orang licik seperti kami justru menyukai tipe yang lugu dan baik hati. Benar begitu, Nona Shen? Menyukai itu satu hal, tapi kecocokan adalah hal yang berbeda. Dibandingkan si bodoh Pei Ye itu, aku merasa aku jauh lebih cocok. Lagi pula di keluarga Pei, akulah pemimpinnya. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini.
Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Pei Chuan, aku sudah pergi dari Pei Corporation. Apalagi yang kamu inginkan? Itu justru karena kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Itulah sebabnya aku menikahinya. Apapun kesalahanmu, kamu seharusnya tidak menyeretnya ke dalam masalah ini. Kakak, katakan padaku, apa dia yang memaksamu? Kenapa kalian tiba-tiba menikah? PY, apakah kamu sudah tahu identitasku yang sebenarnya? Aku memang sudah tahu dari lama. Tapi aku kira kamu tidak ingin aku mengetahuinya. Itulah sebabnya aku tidak memberitahumu. PY, kalau begini justru lebih baik. Urusan kita sudah selesai sekarang. Dengan begini aku bisa secara sah dan pantas menikah dengan kakakmu. Maafkan aku, kakak. Tidak boleh. Kamu tidak boleh mencampakkanku. Kakak, Tunjukkan rasa hormatmu pada kakak iparmu. diam kamu. Memangnya kenapa jika aku diam? Itu tidak akan mengubah kenyataan tentang aliansi pernikahan antara keluarga Pei dan keluarga Shen. PY, apa kamu sudah gila? Jika keluarga Shen dan Pei Corporation harus melakukan aliansi pernikahan, kenapa pilihannya bukan aku? Mengapa? Kenapa? Untuk apa? Kamu juga tidak ingin PY selamanya hanya menjadi sampah, yang hanya bisa mengharap belas kasihan orang kan? PY, kamu itu hanyalah pewaris yang terabaikan oleh keluarga Pei, pemuda manja yang tidak berguna, tidak punya kemampuan maupun kekuasaan. Apa hakmu sampai aku harus memilihmu? Kakak, bukankah sebelumnya kamu bilang? Benar. Aku memang pernah bilang bahwa aku tidak akan meremehkanmu. Itu karena aku sama sekali tidak pernah memasukkanmu dalam kriteria pasanganku. Apakah kamu orang baik atau jahat? Apa urusannya denganku? Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Apapun yang terjadi, kamu tetap tidak mau kembali ke keluarga Pei, kan? Jadi pada waktu itu, jika aku kembali ke keluarga Pei, kita punya kesempatan untuk bertunangan, benarkah? Kakak, aku menyesal. Aku akan kembali ke keluarga Pei. Apapun yang kamu inginkan, akan aku perjuangkan untukmu. Bagaimana? Kakak, tolong beri aku satu kesempatan. Aku mohon padamu, kakak. PY, sudah terlambat. Kamu sudah keluar dari permainan. Kakak, aku mohon, beri aku. Kakak. Hubungan kalian adalah sebuah kesalahan sejak awal, dan ditakdirkan tidak akan berakhir baik. Adikku itu benar-benar bodoh dan konyol. Dia sama sekali tidak bodoh. Asalkan dia memiliki niat, dia bisa melakukan apapun. Kalau begitu, mari kita amini kata-kata Nona Shen. Untuk menghindari kecurigaan, silakan segera tinggalkan Haicheng. Meskipun kita akan mendaftarkan pernikahan kita, tapi aku akan mengikuti perjanjian sebelumnya untuk membantu keluarga Shen. Tidak perlu. Semua yang aku lakukan adalah demi PY, bukan karena bantuan dari Pei Corporation. Hanya dengan kemampuanku sendiri, aku bisa membuat keluarga Shen memenangkan pertarungan ini dan bangkit kembali. Lebih baik Anda mengkhawatirkan diri Anda sendiri saja. Aku memiliki hal yang harus kulakukan, dan Anda pun memiliki tantangan yang harus dihadapi. PY, sampai jumpa lagi. Kapan rembulan yang terang akan ada kembali? Ku berdoa pada langit biru sambil membawa arak. Tak tahu di istana surgawi, ini tahun yang keberapa? Kita bisa mengelola dan mengembangkan rencana selebritas internet kita. Presiden Shen, silakan Anda lihat beberapa proposal kami. Apakah Anda puas? Apa Presiden Liu pikir hanya dengan beberapa proposal ini bisa mencapai kerjasama dengan keluarga Shen? Anda meremehkan cara berpikir saya. Kuartal ini, pihak Presiden Liu sudah datang untuk ke-7 kalinya kan? Tapi wajar saja siapa yang tidak ingin bekerja sama dengan Presiden Shen kita. Benar juga, dulu ketika keluarga Shen tertimpa musibah, orang-orang di industri ini mengira bahwa keluarga Shen akan hancur begitu saja. Siapa sangka dalam waktu singkat 2 tahun langsung melantai di bursa saham. Mitra kerja yang dulu memandang rendah kita, sekarang pasti sangat menyesal. Sakit di saat yang tidak tepat. Padahal, malam ini ada jamuan makan yang sangat penting. Konflik besar melanda keluarga kaya. Keluarga Pei. Keluarga kaya keluarga Pei yang penuh gejolak. Mari simak laporan langsung dari lokasi kejadian. Presiden Pei. Rumor mengatakan alasan mantan Presiden Pei dikeluarkan dari Dewan Direksi adalah karena bukan anak kandung keluarga Pei. Apakah dugaan tersebut benar adanya? Presiden Pei, Anda tiba-tiba kembali ke Pei Corporation. Apa alasan Anda memperebutkan hak pengelolaan? Bisakah Anda membagikan rahasia kesuksesan Anda? Hal terpenting saat ini,
adalah membereskan semua dendam lama maupun baru. Hingga tuntas. Shen Mansheng, bukankah ini yang kamu harapkan? Sekarang dia akhirnya telah menjadi elit bisnis yang tegas dan sangat teliti. Halo. Sheng Sheng, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Memangnya aku tidak boleh meneleponmu kalau tidak ada urusan? Tentu saja boleh. Siapa yang sedang kamu telepon? Kenapa ada suara pria di sampingmu? Aku. Itu suara ayahku, yang sedang berubah karena puber. Sudah dulu ya, Sheng Sheng. Sepertinya ada kebakaran di sebelah rumahku. Kenapa aku merasa suara itu terdengar sangat familiar, ya? Presiden Shen, saya sudah mengirimkan informasi lowongan pekerjaan. Sesuai dengan permintaan Anda, total ada 52 surat lamaran yang diterima. Dan ini adalah rincian informasi para kandidat untuk seleksi tahap kedua. Pei Ye? Shen Pei, meskipun dia memakai nama samaran, tapi ini pasti adalah Pei Ye. Dia jelas-jelas sudah kembali ke Pei Corporation. Dilihat dari sudut pandang manapun, dia tidak seharusnya datang menjadi asistenku. Urusan yang paling mendesak saat ini adalah membereskan semua dendam lama dan baru agar semuanya menjadi tuntas. Jadi Pei Ye datang untuk membalas dendam padaku, kan? Batalkan kualifikasi wawancara ulang orang ini. Meskipun ini sangat tidak adil, tapi yang kucari adalah asisten pribadi, bukan bom waktu yang bisa mengalihkan perhatianku dari pekerjaan. Anda yakin, Nyonya? Presiden Shen, semua kualifikasinya adalah yang terbaik, dan dia kandidat yang paling cocok dengan Anda. Lagi pula... Cukup. Seberapapun cocoknya dia, aku tetap tidak mau. Tapi, Presiden Shen, peserta wawancara ulangnya, sudah tiba di depan pintu. Jika kita langsung mengusirnya, apa itu tidak? Apa katamu? Permisi, CEO, apakah wawancara ulang untuk asisten khusus di sini? Permisi, apakah di sini tempat wawancara ulang asisten khusus CEO? Halo, nama saya Shen Pei. Saya merasa sangat terhormat bisa mengikuti wawancara ulang kali ini. Pei Ye, berhenti bersandiwara. Apakah kamu berniat pura-pura bahwa ini pertama kalinya kita bertemu? Apakah ini pertama kalinya kita bertemu? Itu semua tentu bergantung padamu. Aku rasa aku tidak pernah menyinggung Presiden Shen. Kenapa Presiden Shen membatalkan kualifikasi wawancara ulangku? Aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan padamu. Keluar, peserta berikutnya. Maaf ya, tidak ada peserta berikutnya. Baru saja aku meminjam ini dari meja karyawan Anda. Dia sudah aku suruh pergi. Presiden Pei, tahukah kamu bahwa ini termasuk persaingan tidak sehat? Presiden Shen, jika Anda ingin menghukumku, rekrutlah aku ke perusahaan ini terlebih dahulu. Aku akan lapor polisi. Presiden Shen, apakah Anda ingin melapor polisi untuk menangkapku? Meskipun semua yang kukatakan sekarang mungkin akan menjadi bukti di pengadilan, tapi aku berharap Presiden Shen bisa memberiku kesempatan untuk membela diri. Shen Mansheng, Shen Mansheng, Shen Mansheng. Apa yang dilakukan oleh pihak keluarga? Pasien sudah mengalami demam setidaknya selama 2 hari. Jika kalian menunda lebih lama, ini sangat mungkin akan berkembang menjadi pneumonia. Untungnya saat ini tampaknya tidak ada masalah serius. Besok dia sudah seharusnya bisa keluar dari rumah sakit secara normal. Terima kasih dokter. Sial, mengapa dia harus pingsan di saat-saat kritis? Mengapa dia pingsan tepat di depan Pei Ye? Presiden Shen, jika kamu tidak kunjung bangun, aku akan menciummu. Hanya dalam 1 tahun, dari anak yang baik menjadi anak yang berandal begini, ini pasti karena belajar dari kakaknya yang tidak beres itu. Terima kasih atas bantuan Presiden Pei. Kamu boleh pergi sekarang. Di sini tidak ada Presiden Pei. Yang ada hanyalah asisten Pei. Makanlah.
Obat apa ini? Cephalosporin. Aku tidak mau memakannya. Shen Mansheng, apakah kamu sudah bosan hidup? Apa hubungannya denganmu? Kamu sedang gila apa? Pei, apakah kamu ini seekor anjing? Tentu saja. Bukankah aku ini seekor anjing yang telah kamu buang? Bukankah aku ini hanya anjing yang kamu buang? Pei, mengenai hal sebelumnya, aku minta maaf kepadamu. Apakah Presiden Shen maksudmu? Soal bersekongkol dengan Pei Chuan untuk menipuku? Atau soal mempermainkan perasaanku? Diskusi kerjasama pukul 4 sore. Semuanya, tapi sekarang aku harus segera pergi. Ganti rugi apapun yang kamu inginkan, carilah asistenku yang satunya lagi. Lepaskan. Aku ingin menjadi asistenmu. Kamu, Inilah ganti rugi yang kuinginkan. jika aku tidak menyetujuinya, kamu tidak akan membiarkanku pergi, kan? Benar. Baiklah, Pei, kalau begitu, tunjukkan padaku profesionalisme kerjamu sebagai asisten, dan biarkan aku melihat apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Baik, Presiden Shen. Ini data kliennya. Aku beri kamu waktu 5 menit. Setelah 5 menit, kita berangkat. Terima kasih atas pengingatnya, Presiden Shen. Lain kali saya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Jika sampai kamu mengacaukannya, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Asisten baru Presiden Shen ini terlihat sangat familiar. Sebelum ini, di mana Anda bekerja? Presiden Lee terlalu berlebihan memujiku. Saya hanyalah pendatang baru di industri ini, dan Presiden Shen mengajari saya secara langsung. Presiden Shen, ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama. Begitu kontrak diperpanjang, asistennya langsung diganti. Apa Anda merasa keberatan dengan perusahaan kami? Tentu, karena kerahasiaan proyek, setiap ada penyesuaian tim inti dari kedua belah pihak, memang harus diberitahukan terlebih dahulu. Tuan Presiden Lee terlalu banyak berpikir. Itu karena Presiden Shen tahu bahwa Anda suka minum. Dan saya kebetulan cukup kuat dalam urusan minum, jadi saya mengajukan diri untuk ikut. Bagus kalau begitu. Ini adalah mutai dengan kadar alkohol 53%. Tuan Presiden Lee, kali ini, saya memang sudah bertindak sembrono. Saat kita membahas proyeknya lebih detail lain kali, saya akan meninggalkan ruangan dengan sendirinya. Sebagai bentuk ketulusan, saya akan minum 1 gelas lagi sebagai hukuman untuk diri sendiri. Apa kamu sudah gila? Ini minuman keras, bukan minuman sodamu. Presiden Shen, aku tidak apa-apa. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu minum setetes pun. Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Hati-hati di jalan, Presiden Lee. Jika kamu benar-benar sanggup minum sebanyak ini, aku akan mulai ragu. Apakah kamu benar-benar Pei atau bukan? Perubahan pada diri Pei terlalu besar. Dia sudah benar-benar bukan Pei yang dulu lagi. Shen Mansheng, apa hakmu untuk berpikiran seperti itu? Bukankah kamu sendiri yang menekannya hingga menjadi seperti ini? Apakah demi membalas dendam padaku, kamu berusaha keras untuk tetap berada di sisiku dan mendapatkan kepercayaanku? Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Tidak peduli bagaimana caramu membalas dendam padaku, aku tidak akan membalasmu. Apa yang kamu katakan? Shen Mansheng, aku benar-benar sangat merindukanmu. Shen Mansheng, aku merindukanmu setiap hari. Apa kamu merindukanku? Atau kamu lebih membenciku? Aku merindukanmu setiap hari. Pei, apakah kamu benar-benar bisa membedakan antara Ye Huang dan Shen Mansheng? Lalu soal semua hal saat aku membohongimu?
Tidakkah kamu membenciku sedikit pun? Satu-satunya hal yang aku sesali adalah saat kamu meninggalkanku. Aku mengaku, kedatanganku ke kota Yun kali ini untuk melamar menjadi asisten memang punya maksud terselubung. Tapi posisiku di keluarga Pei sekarang sangatlah penting. Mengenai perjodohan itu, bisakah kamu mempertimbangkan aku sekali lagi? Aku bersumpah, jika nanti kamu ingin menjadi Shen Mansheng, maka jadilah Shen Mansheng, dan jika kamu ingin menjadi Ye Huang, maka jadilah Ye Huang. Aku bersumpah, aku akan selalu mencintai dan menghormatimu. Kakak, bisakah berikan aku satu kesempatan? Pei Ye, bukannya aku tidak memberimu kesempatan, tapi memang hanya kamu yang memiliki kesempatan ini. Presiden Shen, asisten Pei sudah menunggumu sangat lama, sepertinya ada banyak hal yang ingin dilaporkan padamu. Tapi tidak harus mengikuti seketat itu kan? Dia mungkin terlalu ingin mencari perhatian. Sudah, kalian pergilah. Kakak, hubungan jarak jauh sangat melelahkan. Aku sangat merindukanmu. Benarkah? Kakak, begitu selesai kerja, aku langsung kemari untuk menemuimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menciummu. Sekarang, memang apa hubungan kita Yang jelas, kita tidak boleh tidak punya hubungan. antara kakak ipar dan... Sudahlah, aku hanya bercanda. Kamu adalah anjing kecil, peliharaanku. Aku tidak mau jadi anjing kecil. Aku ingin jadi tunanganmu dan juga jadi suamimu. Cukup, sekarang masih waktu bekerja. Tidak masalah. Kakak, sekarang sudah masuk jam pulang kerja.